Hidup di dunia ini, kalau kita punya keluarga, kita hidup di tengah-tengah kekayaan, pasti keluarga atau orang tua kita ketika meninggal, pasti kita anak-anaknya berharap bahwa warisan itu harus diserahkan kepada, kalau anak-anaknya banyak, pasti anak-anak itu pikir nanti kalau orang tua ini meninggal dikasih warisan itu atau pasti bagi sama rata. Warisan itu kita harap seperti begitu. Tetapi di firman Tuhan atau renungan yang saya bawa pada malam ini menceritakan tentang ada seorang dari Inggris yang bernama Benry. Benry ini dia adalah seorang pedagang barang antik. Dia adalah seorang yang kaya, seorang jutawan di Inggris. Ketika dia hidup di Inggris sana, dia punya kekayaan ini, dia tidak pernah bagi dengan orang-orang atau keluarga terdekatnya, dia tidak pernah bagi. Dia hidup di dalam rumahnya, dia hidup dengan kucing-kucing saja. Ada 15 kucing yang hidup bersama dengan Benry. Jadi seorang jutawan ini hidup dengan kucing saja. Jadi dia punya kehidupan di dalam rumah itu sangat pengap, karena dia hanya berbagi kasih sayang dengan kucing-kucing yang ada. Pada akhirnya semua kucing mati, ada satu kucing yang paling Benry sayangi. Jadi dia punya harta kekayaan itu atau warisan itu, dia kasih semuanya kepada warisan, dia sudah serahkan kepada kucing Blackie, kucing kesayangannya. Sehingga kucing ini dia punya warisan ini sebesar 12,5 juta dolar. US dollar. Kalau 12,5 juta dolar dikalikan dengan rupiah, 1 dolar itu kena 13.000, berarti 12 juta dolar ini kalau dikali dengan 13.000 berarti 156 miliar warisannya dia berikan kepada kucing Blackie. Jadi dia punya warisan semua diserahkan sama Blackie. Ketika pada tahun umurnya yang ke-82 tahun, ketika dia meninggal, Benry meninggal, dia tidak mewariskan warisan kepada sanak saudaranya, kepada keluarganya, dia hanya mewariskan kekayaan itu atau warisan itu terhadap kucing. Jadi dia punya keluarga dan juga kerabatnya sangat marah kepada Benry, karena Benry sangat menyayangi kucing. Dia tidak mempunyai kasih sayang yang dia sayang sama kucing ini. Dia tidak mempunyai kasih sayang itu terhadap manusia, terlebih kepada keluarga dan sahabat dan juga kerabat-kerabat terdekatnya. Dia tidak memiliki kasih sayang seperti yang dia sayangi sama kucing Blackie ini. Namun ketika dia meninggal, dia sudah serahkan itu, sudah kerabatnya semua orang marah sekali sama Blackie, sama ini Benry. Kenapa dia tidak serahkan dia punya warisan itu ke keluarganya, tetapi dia serahkan semua harta warisannya kepada kucing Blackie. Jadi kucing Blackie ini menjadi sangat kaya di Inggris. Jadi di kisah ini atau cerita ini menceritakan bahwa ketika meskipun Tuhan memiliki sifat kasih sayang seperti yang ditunjukkan Benry terhadap kucingnya, Tuhan tidak pernah memilih kepada siapa dia akan Tuhan tidak pernah menunjukkan sikap atau menunjukkan sikapnya terhadap manusia seperti yang telah ditunjukkan oleh Benry. Jadi Tuhan memiliki kasih sayang. Tuhan tidak pernah, ketika Benry dia hidup itu, dia rasa kalau ada keluarganya datang ke rumahnya, dia mempunyai pikiran seperti begini. Oh, orang-orang ini yang datang ke saya dong hanya ingin mendapatkan harta atau uang saya saja. Jadi dia punya pikiran itu curiga terhadap orang-orang yang datang kunjungi ke dia rumah. Dia pikir pada saat nanti dia meninggal, Benry meninggal, pasti orang-orang ini nanti dong ambil saya punya kekayaan, saya dong tidak ini dengan saya. Jadi dia langsung buat warisan atau kekayaan ini semua sama kucing kesayangannya. Jadi Tuhan kita, Yesus, tidak pernah memilih kasih sayang memilih kepada siapa saja. Tuhan tetap sayang. Tuhan tidak pernah memandang dengan curiga, tetapi Tuhan
Tuhan tidak pernah menatap kita dengan mata curiga, tetapi Tuhan memandang kepada kita dengan mata yang penuh dengan kerinduan. Inilah alasan yang tepat ketika Allah mengutus anaknya. Ketika kita miskin, ketika kita membutuhkan pertolongan, dan tanpa kekuatan, Tuhan mengirim Yesus ke dunia ini untuk mati demi kita. Bahkan untuk bangsanya yang sikapnya terhadapnya tidak sepenuhnya murni. Ketika Yesus mati, dia tidak mewariskan warisannya kepada hewan, tetapi Yesus mewariskan warisannya kepada manusia. Di dalam Mazmur atau pemazmur mengatakan, di dalam Mazmur ayat yang saya ambil pada malam ini adalah Mazmur 94 ayat 14 mengatakan bahwa sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan tidak akan meninggalkan milik pusakanya. Kita tenang oleh karena jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Warisan kita di dalam Yesus terjamin. Di dalam Korintus pasal 8 ayat 9, ayat kesimpulan kita di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Yesus sangat mengenal dengan kasih karunia. Ketika kita tahu dengan kasih karunia, kita harus tahu bahwa itu kasih karunia itu berasal dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita miskin, kita jangan berharap bahwa orang ini, kita jangan melihat kepada tetangga kita atau orang yang lebih kaya dari kita. Kita tidak perlu berharap bahwa ketika orang yang kayanya meninggal, kita harap bahwa kekayaannya mungkin dia bisa bagi terhadap kita yang miskin ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati untuk tebus kita semua. Jadi ketika kita merasa miskin, kita harus melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, jangan kita melihat kepada sesama kita. Jadi Yesus telah mati untuk kita, itu dia sudah meninggalkan warisannya untuk kita. Kita tidak perlu dari cerita ini, kita tidak perlu melihat bahwa Benri ini dia mempunyai kasih sayang terhadap hewan, tetapi Yesus ketika dia datang mati di dunia ini karena dia memiliki kasih sayang kepada kita manusia, bukan kepada hewan. Mungkin ini adalah renungan saya pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.